Pemandangan ini jatuh ke mata Bai Guanxing. Ia segera memotong rambut putih dan birunya yang panjang, yang berkibar dan berubah menjadi lampu salju, melilitkan pergelangan tangan Qin Yichen. Rambut panjang Bai Guanxing mengandung kekuatannya, dan yang terpenting adalah menarik kontrak surga. Ketika rambut panjang melilit pergelangan tangannya, Qin Yichen merasakan racun iblis yang mengerikan di tubuhnya yang membusuk secara bertahap menghilang, dan Sebi Corps juga mendengus. Kontrak surga, ini kontrak surga lagi. Jin Wuxilang melihat di matanya. Api mengerikan dari murid monster itu bahkan lebih brutal. Dia akan disiksa dengan gila oleh kontrak surgawi. Yang mengganggu adalah kontrak surgawi yang ditinggalkan oleh naga sejati. Meskipun karena kurangnya surga, menyebabkan malapetaka yang hancur. Namun malapetaka itu belum lengkap, dan eksistensi yang bisa bertahan masih bertahan, seperti Putra Baize. Tapi sekarang, mereka hampir tidak mampu menghadapi hukuman Dao Surgawi, tetapi sulit untuk sepenuhnya menggulingkan Dao Surgawi. Jin Wuxilang sangat kesal. Baik, biarkan mereka benar-benar tidak berani menyentuh keturunan naga sejati, atau biarkan mereka menjadi tidak bermoral. Pengekangan semacam ini di mana-mana, setiap kali kesal karena bertarung melawan Putra Baize, membuatnya gila. Namun, Qin Yichen memperhatikan bahwa meskipun korosi pada organ dalam yang terbakar telah mereda, itu belum sepenuhnya hilang. Sebaliknya, racun iblis seperti itu masih menakutkan, jika bukan karena bulan iblis abadi terus berlari, berubah menjadi Dao Yuehua untuk melawan racun iblis. Qin Yichen takut dia akan kehilangan kekuatan tempurnya. Aku melihat wajah Sebishi yang seharusnya tampan, tapi dia tidak tahu apakah itu karena riasan tebal atau keracunan. Semburan martabat juga muncul di wajahnya yang mempesona dan aneh. Seolah-olah, leluhur racun tidak sepenuhnya takut dengan hukuman surga. Dia masih mendesak racun jahat. Bagaimanapun, apa yang melilit pergelangan tangan Qin Yichen hanyalah seutas rambut panjang Putra Baize, bukan 10 protos yang asli. Akan lebih bagus jika tubuh yang diperoleh ada di sini. Qin Yichen dengan dingin minum dari lubuk hatinya. Tetapi ini tidak realistis. Dan setelah ledakan kemarahan, Jin Wuxilang juga tahu bahwa dengan berkah kontrak surgawi, terutama ketika langit kurang memenuhi langit, itu akan sulit untuk membunuh Putra Baize. Tapi, setan kelinci ini tidak diberkati oleh kontrak surgawi. Wajah Jin Wuxilang galak. Aku biarkan dia pergi. Bagaimana kalau pohon laurel ini milikku? Selama minuman dingin, Golden Crow Silang tiba-tiba menginjak jantung Xiao Yu, menyebabkan kelinci putih kecil itu naik turun, benar-benar berubah bentuk, dan bahkan lebih banyak darah dimuntahkan dari mulut yang menggigit erat. Bai Guanxing ragu-ragu, tetapi di saat berikutnya, dia mengertakkan gigi. Ku bilang, biarkan dia pergi. Pohon laurel ini adalah harta karun di tanah suci bulan iblis, yang diserahkan kepada iblis Yue Kong. Xiao Yu adalah temannya dan bahkan dianggap sebagai saudara perempuannya. Tapi Yao Yue Kong juga. Biarkan dia mengambil harta karun teman dan menukarnya dengan teman lain. Dia tidak bisa melakukannya. Selain itu, Golden Crow Silang benar-benar merasa bahwa dengan menangkap Xiao Yu, dia bisa mengancam mereka. Membunuh. Jin Wuxilang juga menjadi kesal. Pada saat ini, kepura-puraan seperti apa yang masih dipura-pura oleh Putra Baize. Tanda seru. Dia tidak percaya. Putra Baize tidak pernah belajar bagaimana meminta bantuan. Dua kata pembunuh meledak dari Jin Wuxilang dan Bai Guanxing hampir pada saat yang sama. Qin Yichen mencabut pedangnya dan dengan marah menebas. Cahaya pedang dan naga dan pertempuran langit bergabung, berubah menjadi 1001 sihir ganas kekuatan, dan pedang itu kuat, seperti naga. Namun, pada saat ini, dia melihat Sebishi mencibir dengan dingin. Senyuman ini membuat udara di sekitarnya tampak sangat beracun. Putra Baize, apa kau yakin akan menyelamatkan monster kelinci, dan pasti akan menjaga teman-temanmu? Betapa mengerikan racun saya, Anda harus tahu. Itu hanya salah satu yang meletus sekarang. Dan dengan keadaanmu saat ini, aku khawatir aku bahkan tidak bisa memperhatikan berapa banyak racun iblis yang tersisa pada teman-temanmu, kan? Bibir ungu tipis Sebishi terangkat sedikit, saat racun ini meletus, semuanya ada dalam pikiranku. Begitu dia mengatakan ini, sosok Zhong Nantian terkejut, dan ekspresinya tidak bisa membantu terdistorsi. Gunung dan sungai yang indah di jubah kaisar sepertinya tertutup oleh awan beracun. Tubuh Sebishi juga sedikit gemetar. Dia menanggung kontrak surga. Tetapi dia masih harus memberitahu Putra Baize itu sekarang, siapa yang memiliki keputusan terakhir. Gengsi kaisar yang gemetar juga menyatu, terus-menerus menyapu racun iblis di tubuhnya. Tetapi untuk sesaat, dahinya berkeringat dingin. Racun yang ditanam oleh leluhur penyihir racun secara pribadi. Bahkan jika dia adalah seorang kaisar yang kuat, dia mungkin tidak dapat mendeteksinya. Bagaimana Anda bisa berbicara tentang detoksifikasi jika Anda bahkan tidak menyadarinya ketika Anda diracuni? Tanda seru. Takdir dalam dirimu tidak bisa menahan orang-orang ini. Dia dengan lembut memegang ujung jarinya, seolah menggoda segalanya. 1000 tahun, 100 tahun, 10.000 tahun, racun saya tidak akan hilang.
Bahkan jika Anda kembali ke alam surga Kaisar, saya masih bisa mendesak Anda. Dan mereka tidak bisa berada di sisimu selamanya, dan kamu tidak bisa menjaga mereka sepanjang waktu. Jadi, saat aku menemani Yang Mulia kali ini, putra Baizemu, mustahil untuk menang. Jin Wuxilang juga mencibir. Kali ini dia secara khusus mengundang Sebi Corps keluar dari gunung. Karena di bawah batasan kontrak surgawi, Yubi Corps sepertinya lebih kuat dari dua penyihir leluhur lainnya. Terutama kengerian racun iblis. Dapat dikatakan bahwa mayat boros pasti salah satu keberadaan di alam semesta ini yang paling tidak ingin diprovokasi oleh banyak orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, bawa kelinci iblis ini pergi, dan kemudian keluar dari pandangan Yang Mulia. Wajah Bai Guanxing berangsur-angsur menjadi suram, dan ini bukan pertama kalinya dia berurusan dengannya. Dia tahu betul bahwa Sabi Corps pasti tidak mengancam begitu saja. Penyihir leluhur racun memiliki kekuatan ini. Kakak Bai. Qin Yichen telah membiarkan iblis itu menyiksa dirinya sendiri. Lagi pula, bahkan seorang kaisar seperti Chang Jingtian tidak dapat mendeteksi iblis itu, apalagi dia. Qin Yichen tersenyum pada saat ini, berpura-pura merasa nyaman. Dia terkorosi oleh racun iblis, dan menyakitkan. Tetapi perasaan hukuman oleh surga benar-benar tidak nyaman. Melihat tinju Bai Guanxing terkepal erat, sepertinya beratnya waktu yang lama. Pohon laurel ini tidak bisa diberikan kepadamu. Begitu suara itu jatuh, dia melihat Demon Yue Kong mengertakkan gigi, ya. Lepaskan Xiao Yu. Bai Guanxing menggelengkan kepalanya perlahan. Saya tidak bisa menjadi tuan dari teman saya tanpa izin. Dengan cara ini, saya akan menukar harta lain untuk Anda. Heart Mirror, bagaimana caranya? Qin Yichen mengguncang seluruh tubuhnya. Dan cermin ajaib hati adalah salah satu instrumen penyiksaan di penjara surgawi. Itu bisa menyiksa semua yang berkuasa di alam kaisar hingga menghancurkan hati Tao. Saya khawatir itu akan terjadi tidak kehilangan nilai dari pohon laurel ini. Namun, ketika Jin Wuxilang mendengar kata-kata itu, dia sedikit memiringkan kepalanya, menunjukkan lelucon, dan menginjak Xiao Yu dengan keras untuk mencegahnya melarikan diri. Cermin ajaib hati, itu hampir berarti. Kamu memiliki harta yang lebih baik, seperti Gunung Hellblade. Gunung Hellblade juga temanku. Tatapan marah Bai Guanxing membuat Jin Wuxilang sangat menikmati. Sepertinya musuh yang pertama, yang paling ingin dilihat, adalah tampang putra Baize yang tidak berdaya dan tidak sabar. Yang saya inginkan adalah barang teman Anda.